Dan kali ini Pak Bagio menyadari bahwa ternyata selama beberapa menit yang lalu suara vokal itu bukan berasal dari radionya, tapi suara vokal tersebut justru berasal dari jok belakang mobil dia. Anjay. Yah, ketemu lagi di Jenggotan, jengkeran golek setan. Karena dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Ya, jadi mari kita langsung saja berbagi cerita. Eits, tapi sebelum kita berbagi cerita ya guys ya, kita ada episode spesial ya guys ya. Ada di episode ke-100 nanti. Jadi jangan lupa nantikan episode 100. Episode spesial Jenggotan. Buat kalian yang sering mantengin Jenggotan, jangan pernah melewatkan episode ke-100. Tayang akhir tahun ini di platform YouTube, tapi juga ada di platform Noise dan juga Spotify. Jadi subscribe ketiga platform itu biar nggak ketinggalan video-video kami, terutama spesial episode ke-100 produksi dari Jenggotan. Karena sekarang kita sudah berada di episode 90-an. Nggak tahu nih 90 berapa ya kan? Iya, benar. Nah, berbicara masalah 90 Mas Bro. Oke. Ketika saya diingatkan oleh admin, oleh kru bahwa kita sudah berada di episode 90, top of mind saya itu justru berada di sebuah tol. Top of mindnya itu angka 90 itu identik dengan tol Cipularang. Kenapa identik? Bagi teman-teman yang belum tahu, saya kasih informasinya bahwa di kilometer 97 tol Cipularang itu sering terjadi kecelakaan, ya titiknya di kilometer 97 itu. Yang kabarnya mayoritas kecelakaan itu disebabkan oleh katanya ya makhluk halus. Padahal saya percayanya sih kecelakaan itu terjadi karena pengendara meleng, ya kan, karena pengendara ugal-ugalan. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin sebagian kejadian kecelakaan itu disebabkan oleh adanya makhluk halus, karena kan hidup ini tidak cuma untuk kita, tapi untuk mereka juga yang tidak kasat mata, kan begitu. Betul. Nah, setelah saya melihat statistik Mas Bro, kilometer 97 itu adalah titik yang paling sering terjadi kecelakaan. Berarti belum tentu nih kilometer 97 itu menjadi pusat keangkeran. Karena kilometer 97 itu cuma titik kecelakaannya. Karena bisa jadi proses makhluk gaib itu mengganggu justru sebelum atau sesudahnya kilometer 97. Bisa. Kan bisa jadi kalau dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta, tol 97 itu titik kecelakaannya, tapi sebelum atau sesudah itu gangguan mistisnya itu dimulai. Saya berpikirnya begitu awalnya. Tapi setelah saya mendapatkan cerita dari salah satu pemirsa Jenggotan, ternyata kesimpulan sotoy saya bisa dikatakan benar. Karena ada kejadian misteri di kilometer 100 tol Cipularang. Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 2011. Ada seorang supir namanya Pak Bagio. Beliau itu bukan supir pribadi tapi supir charteran Mas Bro. Freelance. Freelance driver. Betul, supir charteran. Pak Bagio ini tinggalnya di Jakarta. Tapi di waktu itu mendapatkan pekerjaan bahwa Pak Bagio itu harus ke Bandung untuk nyetirin satu keluarga lah. Jadi Pak Bagio itu sekalian membawa mobilnya dari Jakarta ke Bandung. Nah, kejadiannya itu aku lupa jam berapa, cuma Pak Bagio itu di hari itu ya melintasi tol Cipularang pada dini hari. Anggap saja jam 1 atau jam 2 lah. Itu kan biasa kalau supir nyetir tengah malam kan biasa ya. Nah, pada saat Pak Bagio itu dari Jakarta terus mulai masuk tol Cipularang itu ya beliau sendirian. Sendirian beliau kan. Nah, sendirian terus masuk tol Cipularang, ya kondisi tol di dini hari kan tidak terlalu ramai ya.
sampai akhirnya Pak Bagio tuh agak sedikit ngantuk ya. Iya. Tapi Pak Bagio ini, for your information, sudah menjadi supir itu selama hampir 20 tahun. Bisa dibilang sangat profesional. Ngantuk-ngantuk sedikit pastinya tidak akan terjadi apa-apalah untuk supir yang seprofesional itu. Ngantuk dikit-dikit banget kok. Nah, kerasa ngantuk lah ya. Iya, kerasa ngantuk. Betul. Nah, berhubung Pak Bagio ini sedikit agak ngantuk, akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat sejenak, untuk merokok sambil ngopi di salah satu rest area. Nggak tahu di kilometer berapa ya. Iya. Ngopi segala macam, ngerokok. Cuman sebentar kok bro, cuman 15-20 menit, habis itu doi lanjut. Nah, bencananya itu hadir pas beliau melanjutkan perjalanan setelah beliau ngeres atau beristirahat di rest area. Awalnya perjalanan berjalan aman-aman saja, ya kan? Ngantuk sudah mulai hilang, tapi bosan mulai melanda. Akhirnya Pak Bagio muter atau nyetel radio. Karena sialnya Pak Bagio itu lupa membawa flash disk kesayangannya yang isinya tuh playlist dia. Jadi terpaksa dengerin radio dong. Muter, wis dapet lah waktu itu acara lumayan oke bro, acara musik dangdut lah di salah satu radio, mungkin di Jakarta atau di Bandungnya ya, nggak tahu ya dapat frekuensinya di mana. Musik dangdut tuh, saat asik jalan. Nah, sampai di kilometer 100 bencananya dimulai, karena begitu Pak Bagio sedang asik mendengarkan musik dangdut, tiba-tiba musik dangdut yang didengarkan itu berubah menjadi suara radio statis. Kayak tiba-tiba aja, kayak lost gitu aja ya. Betul. Hilang sinyal atau apa ya, Pak Bagio nggak pikir panjang, langsung nyari channel lain. Tapi sayangnya begitu radionya itu dipencet-pencet dari frekuensi paling bawah sampai paling atas, suara statis itu tetap kosong. Iya, tetap nggak ada channel yang nyangkut lah. Masih dicoba-coba lagi tuh, karena Pak Bagio tuh berpikiran bahwa daripada bosan terus saya ngelamun, terus saya meleng, terus saya kecelakaan, yang penting berusaha nyari aja, karena siapa tahu habis ini dapat channel. Dicariin sampai akhirnya bro ketemu satu channel beliau. Apa tuh? Channelnya itu bukan musik dangdut, tapi nggak tahu acara apa yang menyuguhkan musik-musik kayak gimana ya, lagunya sih tidak di-spill di sini ya, tapi yang jelas Pak Bagio tuh ngerasain bahwa lagu itu kayaknya lagu rilisan tahun 60. Lama banget. Iya. Lagu-lagu jadul banget. Lagu-lagu jadul, tapi bukan Beatles ya. Iya. Bener-bener lagu slow 60-an. Kalau kata Pak Bagio sih agak ngejazz katanya ya. Iya. Oke, diputerlah daripada bosan ya kan. Pak Bagio jalan dengerin musik 60-an. Nah, biasanya bro, kalau keputar lagu biasanya kan awal lagu kan intro dulu nih. Terus habis itu yang nyanyi kan masuk kan. Intro selama beberapa detik, habis itu penyanyi masuk bro. Ada suara penyanyinya. Nah, tapi Pak Bagio ini menangkap hal yang aneh. Ini kok nyanyinya nggak sesuai sama musiknya ya? Nadanya, temponya itu nggak sesuai sama musik yang dimainkan. Iya. Kayak ini mungkin ya, kayak ini ya, intinya numpuk tumpang tindih nggak jelas gitu. Tumpang tindih nggak jelas. Iya. Bisa dibilang fals, tapi suara penyanyi ini tuh bagus, tapi kok nggak sesuai sama musiknya. Suaranya tuh seperti ini bro, aku nggak tahu musiknya tapi suaranya jelas seperti ini. Lirih sekali, seperti orang yang tidak niat bernyanyi begitulah, tapi jelas kedengeran. Terus akhirnya Pak Bagio itu merasa ya kalau musiknya begini sih bikin ngantuk-ngantuk juga ya. Akhirnya Pak Bagio memutuskan untuk mematikan radio tersebut. Sialnya pas Pak Bagio matiin radio tersebut, musiknya kan mati, vokalnya tetap ada.
bentar saya merinding. Iya. Bayangin aja, maksudnya radio mati, musiknya mati, vokalnya tetap ada. Wah. Dan kali ini Pak Bagio menyadari bahwa ternyata selama beberapa menit yang lalu suara vokal itu bukan berasal dari radionya, tapi suara vokal tersebut justru berasal dari jok belakang mobil dia. Anjay. For your information, mobil beliau itu kayak apa ya? Kayak mobil yang muat untuk 6-8 orang gitu loh bro. Tipenya aku nggak ngerti, pokoknya kayaknya tuh mobil keluarga gitu ya. Karena MPV supir, lah ya. Ya supir charteran kan. Yoi. Suaranya itu terdengar dari jok paling belakang. Yang dimana Pak Bagio itu dari awal perjalanan itu sendiri. Oke. Ya kan? Wah, Pak Bagio tuh pikirannya tuh udah macam-macam. Walaupun Pak Bagio itu supir profesional, tapi kalau urusan setan dia betul-betul tidak bisa mengendalikan diri atas rasa takut. Betul belum profesional. Belum. Iya. Wes Pak Bagio memutuskan untuk fokus nyetir walau hatinya sangat takut sekali, dan saking takutnya beliau sama sekali tidak berani untuk noleh ke belakang karena itu berbahaya. Dan juga beliau tidak berani untuk melihat spion depan atau spion atas yang lewat ke belakang. Gak berani tuh, karena Pak Bagio itu berasumsi bahwa ini kalau saya lihat saya akan melihat sosok yang sangat menyeramkan. Ya udah deh, fokus nyetir. Anggap saja ini adalah gangguan makhluk gaib yang coba untuk mencelakai Pak Bagio itu. Fokus nyetir. Nah, pada saat Pak Bagio mencoba untuk mengendalikan dirinya atas rasa takut, suara cewek bernyanyi itu masih berlangsung loh bro, masih lanjut. Nah. Wah, Pak Bagio tetap jalan, tetap fokus sambil dia berzikir dalam hati, fokus, setir, jangan sampai nengok ke belakang. Belum terjadi apa-apa bro, sampai akhirnya suara vokal itu yang tadinya terdengar dari jok belakang, tiba-tiba suaranya itu semakin mendekat. Anjay, maju ke jok tengah dong. Betul, kayak maju ke jok tengah kayak. Lalu sebenarnya yang terjadi Pak Bagio nggak tahu karena sekali lagi nggak berani nengok ke belakang. Betul. Wah, itu makin kacau lagi kan. Makin dekat tuh. Dikirnya tuh makin kenceng dalam hati kan. Makin berdoa semua disebut-sebut tuh. Nah, sialnya semakin Pak Bagio berdoa, suara itu makin maju lagi. Dan kali ini suaranya terdengar tepat di telinga kiri Pak Bagio. Aja. Di mobil yang radionya sudah mati dan juga sunyi, yang terdengar tuh suara mesin mobil doang bro. Mendengar suara cewek bersenandung tepat di kuping kiri, teman-teman atau Anda sendiri bisa bayangin seremnya nggak? Apalagi tol itu kebetulan lagi nggak ada siapa-siapa di tol itu, nggak ada mobil yang melintas di sampingnya, nggak ada. Sepi berarti. Betul. Nah, ini nih bahayanya setan-setan di Cipularang ya. Ini bahayanya. Jadi Pak Bagio itu masih mencoba mengendalikan diri bro, dan mobilnya tuh masih lurus-lurus aja, masih stabil lah ya. Tapi ternyata suara cewek yang sedari tadi bersenandung ternyata itu mampu untuk mengganggu psikologinya Pak Bagio. Ternyata mampu untuk menggoyahkan psikologi orang yang sudah berpengalaman 20 tahun menjadi supir. Iya benar. Wah, keringat dingin mulai bercucuran, mulai pandangan Pak Bagio tuh mulai kabur, bukan karena ngantuk ya, tapi karena stres. Udah kemana-mana lah pikirannya. Kemana-mana, ini kayaknya tol kok nggak habis-habis dan sebagainya gitu kan. Udah mulai ke bawah lah. Pak Bagio di mentalnya kena ya. Mentalnya kena. Pak Bagio emosi tapi masih nggak berani nengok ke belakang, apalagi nengok samping. Karena suaranya dari samping kiri beliau persis. Dan akhirnya Pak Bagio melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kita duga. Karena pada saat Pak Bagio stres, tiba-tiba Pak Bagio membanting setirnya ke kiri. Dan menabrak bahu jalan. Bang! Keputusan yang dilakukan Pak Bagio ini sebetulnya saya tidak paham kenapa
tiba-tiba beliau membanting setirnya ke kiri sampai menabrak bahu jalan, ya kan, menabrak pembatas jalan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi bro, daripada berhenti, kan tuh makhluk masih ada di sampingnya dong. Ya maksudnya mungkin dari hati kecilnya Pak Bagio udah tabrakin aja, karena siapa tahu setelah Anda tabrakin mobilnya setannya pergi. Mungkin ada bisikan seperti itu sehingga beliau memutuskan untuk menabrakkan dirinya ke bahu jalan. Dan tabrakan antara Pak Bagio dan pembatas jalan itu terjadi di kilometer 97. Oke. Suaranya terjadi dimulai di kilometer 100. Tabrakannya atau kecelakaan tunggalnya terjadi di kilometer 97. Oke. Nah, ceritanya belum selesai bro. Pada saat Pak Bagio menabrakkan diri ke pembatas jalan, nah kebetulan mobilnya tuh ada airbagnya bro. Oh iya. Ada airbag, jadi bener-bener kepalanya Pak Bagio itu menyentuh airbag sehingga selamatlah beliau. Oh mungkin karena ada airbagnya kali ya, sehingga dia berani kayak gitu, walaupun tetap aneh sih. Terus Pak Bagio itu kepalanya bersandar di airbag yang sudah mengembang banyak tuh di depan dan samping-sampingnya tuh. Suara itu nggak ada. Oke. Tapi Pak Bagio juga shock juga karena baru pertama kali airbagnya kepake. Oh iya. Ya kan, shock juga kan. Nah pada saat Pak Bagio itu bener-bener tersungkur lemas di di depan mobil, area maksudnya di area kabin depan dengan airbag yang sudah mengembang, dengan kepala yang bersandar ke airbag itu, suaranya menghilang. Tapi selang beberapa detik kemudian terdengar suara yang sama, tapi sekarang di luar mobil. Anjing. Dan suara itu berjalan dari belakang mobil ke depan mobil gitu, suaranya doang. Nah. Si cewek itu tuh suaranya tuh kayak meninggalkan mobil itu. Nah dari cerita ini aku jadi berpikiran bahwa apa jangan-jangan sosok itu memang tujuannya untuk mengganggu psikologinya Pak Bagio sehingga Pak Bagio melakukan hal-hal yang aneh seperti tadi. Setelah Pak Bagio mengalami kecelakaan tunggal, terus ditinggal sama makhluk itu. Aku berpikiran begitu sih. Dan itu adalah akhir dari ceritanya Pak Bagio di tol Cipularang. Gangguannya terjadi di kilometer 100, kecelakaannya terjadi di kilometer 97. Tapi untung Pak Bagionya selamat. Itulah ceritanya. Wah, serem sih itu. Jadi kalau dari sisi logika sih, kalau di tol Cipularang tuh memang tolnya panjang ya, satu panjang lurus. Jadi buat teman-teman yang lagi nyetir di tol Cipularang, kalau memang capek ngantuk sebisa mungkin berhenti sih, istirahat gitu. Karena biasanya emang kalau udah nyetir dengan jarak yang panjang itu otomatis titik fokus juga udah mulai berkurang. Oh ya, karena jalannya enak ya. Lempeng sehingga kalau emang kerasa capek atau jenuh, bosan, cari rest area, ngopi dulu lah gitu. Bener, menepi dulu. Dan kalau sampai kejadian seperti yang dialami oleh Pak Bagio, Anda dinyanyiin dari belakang, diusahakan untuk jangan dihiraukan, walaupun itu nyeremin ya. Karena tujuan dari makhluk tak kasat mata ini itu sebetulnya kalau kita lihat dari ceritanya bro, makhluk ini tuh nggak bisa mencelakai Pak Bagio loh. Enggak. Dia tuh hanya bisa mengganggu psikologi kita. Iya benar. Bener kan? Jadi buat teman-teman jangan lupa kemana-mana berdoalah. Kalau mau bepergian pastikan berdoa, minta keselamatan. Oke, terima kasih. Itu tadi cerita di tentang kecelakaan di tol Cipularang atau gangguan tak kasat mata di tol Cipularang yang sudah dikirimkan oleh salah satu penonton dari Jenggotan. Dan untuk penonton tersebut atau penonton-penonton yang lain, jangan lupa untuk tungguin episode spesial kami yang ke-100 karena akan ada persembahan spesial. Formatnya sih podcast gini bro, tapi di situ kita menelisik lebih dalam, melihat lebih dalam tentang keangkeran sebuah rumah, yang rumah itu adalah bisa teman-teman saksikan di episode ke-100. Terima kasih.